Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harana Mutia dari Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis tingkat 2. Di video ini saya akan mempresentasikan mengenai trematoda. Adapun macam-macam dari trematoda yang akan dibahas, yaitu yang pertama ada Fasciola hepatica, yang kedua Fasciolopsis buski, yang ketiga Paragonimus westermani, yang keempat Schistosoma japonicum, yang kelima Schistosoma mannsoni, dan yang terakhir ada Schistosoma hematobium. Yang akan dibahas pada trematoda yakni sebagai berikut. Yang pertama ada hospes dan penyakit, morfologi, siklus hidup, aspek klinis, dan diagnosis. Yang pertama, Fasciola hepatica. Jika terinfeksi Fasciola hepatica disebut dengan fascioliasis. Hospes definitif dari Fasciola hepatica yaitu manusia, sapi, dan kambing. Melalui perantara yang pertama ada keong atau siput air tawar dari genus Limnea, yang kedua ada tumbuhan air. Fasciola hepatica menginfeksi dengan cara memakan tanaman air yang mengandung metaserkaria. Morfologi dari trematoda ini yaitu cacing dewasa ukuran panjangnya antara 20 dan 30 mm dan lebar badan antara 8 dan 13 mm. Bentuknya pipih seperti daun yang mempunyai tonjolan khas di daerah anterior atau cephalic cone sehingga memberi gambaran seperti bahu atau shoulder. Sakernya terdapat dua jenis alat hisap yaitu oral sucker dan ventral sucker yang sama ukuran besarnya. Usus mempunyai usus yang mempunyai cabang lateral yang mencapai ujung distal dari sekum. Alat reproduksi. Ovarium dan testis cacing ini bercabang sedangkan uterusnya melingkar. Fritillaria. Adanya percabangan yang intensif dan tersebar luas ke seluruh jaringan parenkim cacing. Morfologi dari telurnya yaitu bentuknya ovoid atau bulat lonjong berwarna coklat kekuningan, mempunyai operkulum di salah satu ujungnya. Ukuran panjang telur antara 130 sampai 150 mikron dan lebar 63 sampai 90 mikron. Waktu telur keluar dari tubuh hospes definitif, telur belum berembrio dan tidak infektif. Berikut gambaran dari cacing dewasa dan telurnya. Siklus hidupnya, telur cacing keluar beserta tinja penderita dan masuk ke dalam air. Dalam waktu 9-15 hari terjadi pertumbuhan mirasidium. Setelah menetas mirasidium dapat berenang mencari siput yang menjadi hospes perantara pertama. Di dalam tubuh siput mirasidium tumbuh menjadi sporokista, redia, dan selanjutnya berkembang menjadi serkaria. Serkaria akan keluar dari tubuh siput dan berenang untuk mencari tumbuhan air atau rumput dan berubah menjadi kista metaserkaria yang infektif. Jika manusia termakan stadium infektif atau kista metaserkaria yang terdapat pada tumbuhan air di dalam duodenum, metaserkaria akan lepas dari jaringan tanaman ale, melakukan migrasi melalui aliran darah dan sebagian besar mencapai saluran dan kandung kemih. Kemudian tumbuh menjadi cacing dewasa. Aspek klinis. Cacing dewasa dapat menyebabkan peradangan pada saluran empedu, menimbulkan atrofi pada parenkim hati, dan kemudian dapat terjadi sirosis periportal. Cacing muda mengadakan migrasi ke hati yang dapat menimbulkan lesi ektopik di dinding usus, jantung, bola mata, paru, dan jaringan di bawah kulit. Selama fase migrasi atau fase akut dapat tidak bergejala atau menimbulkan gejala seperti demam, nyeri pada bagian atas abdomen, eosinofilia. Gejala yang timbul bergantung pada organ tempat migrasi larva. Diagnosis terjadinya infeksi Fasciola hepatica harus dilakukan pemeriksaan tinja dan empedu penderita untuk menemukan telur cacing yang khas bentuknya. Pemeriksaan serologi misalnya uji fiksasi komplement atau tes intradermal dapat dilakukan untuk membantu menegakkan diagnosis fascioliasis hepatica. Yang kedua, Fasciola buski.
Cacing trematoda yang terbesar ukurannya sehingga sering disebut sebagai cacing trematoda usus raksasa atau giant intestinal fluk. Cacing yang disebabkan oleh Trematoda fasciola busci disebut dengan fasciolopsiasis. Hospes definitifnya yaitu manusia, anjing, dan babi. Perantaranya yaitu keong air, segmentina atau Gyaraulus atau Hippeeutis, dan tumbuhan air yaitu water chestnut atau water lily dan lain-lain. Fasciola busci menginfeksi dengan cara memakan tumbuhan air yang mengandung Metacercaria. Fasciola busci menginfeksi dengan cara memakan tumbuhan air yang mengandung Metacercaria. Morfologi dari Trematoda ini yaitu cacing dewasa bentuknya seperti daun dengan ukuran panjang badan antara 20 dan 70 mm dan lebar badan antara 8 dan 20 mm. Acetabulumnya, ukuran organ ini lebih besar daripada ukuran oral sucker. Bagian kepala tidak mempunyai kerucut kepala atau cephalic cone. Usus dan alat pencernaan. Terdapat prefaring pendek, faring yang berbentuk bola, dan osofagus yang pendek, diikuti oleh sepasang sekum yang tidak bercabang. Alat reproduksi. Terdapat 2 buah testis yang bercabang dan tersusun di separuh badan bagian posterior. Ovariumnya tidak bercabang, terletak di pertengahan tubuh. Vitellaria. Organ ini terletak di sebelah lateral sekum, tersebar mulai dari ujung anterior setinggi ventral sucker sampai ke ujung posterior tubuh cacing. Uterus. Bentuk uterus yang melingkar menuju ke arah batas anterior ventral sucker dan berakhir pada atrium genital. Telur. Ukuran telurnya mempunyai ukuran panjang 130 sampai dengan 140 mikron dan lebar 80 sampai 95 mikron. Berdinding tipis tembus sinar dan mempunyai operkulum kecil pada salah satu ujungnya. Telur berbentuk lonjong berwarna kekuningan. Seekor kucacing betina dapat memproduksi sekitar 28.000 butir telur setiap harinya. Siklus hidupnya, telur imatur yang dihasilkan oleh cacing dewasa keluar bersama tinja. Telur akan mengalami embrionasi dan menetas di dalam air sekitar 3-7 minggu pada suhu hangat dan melepaskan miracidium. Selanjutnya akan menginvasi hospes perantara yang cocok. Pada tubuh siput parasit berkembang menjadi beberapa stadium, yaitu Sporokista, Redia, dan Cercaria. Cercaria keluar dari tubuh siput dan berenang bebas dalam air dan selanjutnya menjadi kista Metacercaria pada tanaman air. Berikut gambaran dari siklus hidupnya. Yang terakhir ada mamalia terinfeksi karena memakan tanaman air mentah yang mengandung kista Metacercaria. Kemudian akan mengalami eksistasi di dalam suedenum dan melekat pada dinding usus. Berkembang menjadi cacing dewasa dalam waktu kurang lebih 3 bulan, melekat pada dinding usus hospes mamali. Gejala klinis fasciolopsiasis busci terjadi karena cacing yang melekatkan diri pada mukosa usus halus dapat menimbulkan peradangan, ulserasi, dan abses, sehingga menimbulkan keluhan nyeri, epigastrium, mual, dan diare. Warna tinja menjadi hijau kuning, berbau busuk, dan berisi makanan yang tidak dicerna. Jika terjadi infeksi yang berat oleh parasit ini, penderita akan mengalami anemia, edema, asites, dan anasarka. Kadang-kadang dapat terjadi obstruksi usus. Pemeriksaan darah tepi menunjukkan gambaran eosinofil sampai 35%. Diagnosisnya yaitu untuk mendekatkan diagnosis pasti harus dilakukan pemeriksaan tinja untuk menemukan telur cacing. Selain itu mungkin dapat dijumpai cacing dewasa pada muntahan atau di dalam tinja penderita. Yang ketiga ada Trematoda Paragonimus westermani. Paragonimus westermani dikenal juga dengan nama Oriental Lang Flak. Paragonimus westermani ketika terinfeksi disebut fasciolopsiasis.
Hospes definitif dari Paragonimus westermani ini ada dari manusia, kucing, anjing, harimau, serigala, dan masih banyak lagi. Perantaranya yaitu dari keong air tawar atau tiara atau Semisulcospira, dan ketam atau potamon, dan udang air tawar. Paragonimus westermani menginfeksi dengan cara makan ketam atau udang yang mengandung metasersia dimasak kurang matang. Morfologi dari cacing dewasanya yang pertama berbentuk lonjong atau ovoidal berwarna coklat kemerahan dengan panjang badan sekitar 16 mm kali 8 mm dan ketebalan 5 mm. Pada waktu hidup, cacing paruh berbentuk seperti sendok, sedangkan jika telah mati bentuknya menjadi bulat lonjong mirip biji kopi. Kutikula cacing ini memiliki kutikula berspina yang merupakan ciri khas morfologinya. Sakernya, cacing paruh mempunyai dua jenis alat isap, yaitu oral sucker dan ventral sucker yang sama besar. Vitellaria. Kelenjar vitelin ini mempunyai banyak cabang memenuhi seluruh bagian tepi badan parasit. Berikut gambaran morfologi dari cacing dewasa dan morfologi telurnya. Morfologi alat reproduksinya, terdapat dua buah testis berlobus yang tidak teratur bentuknya, yang terletak berdampingan pada sepertiga tubuh bagian posterior. Yang kedua, ovarium terletak di bagian anterior dari testis dan berada di bagian posterior dari ventral sucker. Ovarium juga mempunyai lobus-lobus. Morfologi dari telurnya yaitu Paragonimus berwarna kuning kecoklatan, berbentuk lonjong dengan ukuran sekitar 95 x 55 mikron. Telur cacing ini mempunyai operkulum datar yang menebal tepinya. Ketika baru keluar dari tubuh induknya, telur belum berisi mirasidium. Siklus hidupnya, telur yang belum berisi embrio diekskresikan dalam dahak atau mungkin tertelan sehingga juga ditemukan di feses. Dalam alam bebas, telur menjadi matang dan berisi embrio, kemudian menetas di air. Mirasidia mencari hospes perantara pertama, yaitu siput, dan menembus jaringan lunak tubuhnya. Di dalam tubuh siput, Mirasidia tumbuh melalui beberapa tahap perkembangan, yaitu sporosis, radiae, dan akhirnya menjadi serkaria yang keluar dari tubuh siput. Serkaria mencari hospes perantara dua, yaitu krustasea seperti kepiting atau udang kerang. Di situ serkaria mengalami ensistasi dan menjadi metaserkaria yang merupakan bentuk infektif, yang kemudian dapat menginfeksi manusia melalui oral. Metaserkaria yang tertelan keluar dari kista yang pecah di usus atau duodenum, menembus dinding usus, masuk ke dalam rongga peritoneum, kemudian menembus diafragma ke paru. Di jaringan paru, mereka dienkapsulasi dan berkembang menjadi cacing dewasa. Aspek klinisnya, manifestasi klinis utama berupa batuk, kadang-kadang disertai hemoptisis. Gejalanya mirip pulmonari tuberkulosis sehingga terjadi misdiagnosis dengan tuberkulosis paru. Diagnosisnya, paragonimiasis, harus ditemukan telur cacing dalam dahak atau tinja penderita. Mungkin telur cacing juga dapat ditemukan pada hasil aspirasi pleura. Selanjutnya ada Schistosoma sp. Schistosoma sp adalah trematoda yang sistem reproduksinya tidak hermafrodit. 3 spesies Schistosoma yang menimbulkan masalah kesehatan pada manusia, yakni yang pertama ada Schistosoma japonicum, ada Schistosoma mansoni, dan Schistosoma haematobium. Schistosoma japonicum, penyebarannya itu di timur jauh atau Cina, Filipina, dan Indonesia di Sulawesi Tengah, tepatnya di Danau Lindu dan Lembah Napu. Penyakit yang disebabkan oleh Schistosoma japonicum disebut schistosomiasis japonicum atau oriental schistosomiasis. Hospes definitif dari cacing dari trematoda ini yaitu manusia, cacing. Schistosoma japonicum, penyebarannya itu di Cina, Filipina, dan Indonesia, khususnya di Sulawesi Tengah, tepatnya di Danau Lindu dan Lembah Napu.
Schistosoma japonicum menyebabkan penyakit schistosomiasis japonicum atau oriental schistosomiasis. Hospes dari Schistosoma japonicum yaitu hospes definitifnya manusia, kucing, dan anjing dengan perantara keong oncomelania. Schistosoma japonicum menginfeksi dari penetrasi kulit oleh Serkaria. Morfologinya yaitu cacing dewasa ditemukan dalam vena porta dan vena mesenterica superior dengan sistem ekskresi berupa sek api atau phlegm cell beserta dengan saluran-salurannya. Adapun dari cacing jantan, tubuhnya lebih besar daripada betina, bentuknya seperti daun terlipat, bagian kaudal dari ventral sucker membentuk celah atau kanalis gynecoporus. Testis bentuk bulat, jumlah 6-8 buah, kutikula halus, tidak ada tonjolan-tonjolan. Dari cacing betina, tubuhnya langsing, panjangnya 1,9 cm, ovalirum di tengah tubuh, uterus berisi telur. Berikut gambaran dari telur dan cacing dewasanya. Telur Schistosoma japonicum, telurnya berbentuk oval, berukuran 67 mikrometer kali 50 mikrometer, mempunyai spina telur berupa lateral knob. Berikut gambaran dari lateral knobnya, telur dan cacing dewasanya. Schistosoma mansoni, biasa disebut juga Schistosoma americanus karena banyak ditemukan di Afrika dan Amerika Selatan. Schistosoma mansoni ini menyebabkan penyakit schistosomiasis mansoni atau schistosomiasis usus. Hospes definitifnya yaitu manusia dan kera melalui perantara keong air, tawar, biom, palaria. Schistosoma mansoni menginfeksi dari penetrasi kulit oleh Serkaria. Morfologi dari cacing dewasanya itu ditemukan dalam vena mesenteria di daerah usus besar, segmen distal uleum, dan kadang-kadang juga dapat dalam vena intrahepatik. Morfologi dari cacing jantannya yaitu tubuhnya lebar, panjang 1 cm, kutikula ada tonjolan-tonjolan kasar, testis jumlah 8-9 buah. Dari cacing betinanya, tubuhnya langsing, panjang atau filariform, ukurannya 1,4 cm, ovarium terletak di pertengahan tubuh bagian anterior, di dalam uterus terdapat telur. Cacing betina sering terdapat di dalam celah atau kanalis gynecoporus. Morfologi dari telur dan cacing dewasanya berikut adalah gambarannya. Morfologi dari telurnya, telur berbentuk oval berukuran 114 sampai dengan 175 mikrometer kali 45 sampai 60 mikrometer. Mempunyai spina telur lateral dan berwarna coklat kekuningan. Berikut spina lateralnya dan gambaran dari telur dan cacing dewasanya. Schistosoma hematobium, biasa disebut juga vesicle blood flag karena habitat pada pembuluh darah vena di vesica urinaria dan plecus venosus di daerah pelvis. Penyebaran di Afrika dan Timur Tengah. Schistosoma hematobium menyebabkan penyakit schistosomiasis hematobium. Hospes definitifnya yaitu manusia. Cara infeksi dari penetrasi kulit oleh Serkaria. Morfologi dari cacing jantannya yaitu berukuran 10-15 kali 0,5 sampai 1 mm. Kutikula diliputi bintil-bintil halus dengan jumlah testis 4-5 buah. Morfologi cacing betinanya berukuran 20 mm. Ovarium berada di pertengahan tubuh bagian posterior. Morfologi dari telurnya berukuran 112 sampai 179 mikrometer kali 40-70 mikrometer, mempunyai spina terminalis. Berikut gambaran dari spina terminalisnya. Schistosoma sp.
Telur skistosoma keluar dari tubuh ospes definitiva bersama tinja atau urin. Telur harus masuk ke dalam air agar dapat menetas menjadi larva. Siklus hidup dari skistosoma sp. Telur skistosoma keluar dari tubuh hospes definitiva bersama tinja atau urin. Telur harus masuk ke dalam air hangat agar dapat menetas menjadi larva Miracidium. Larva ini berenang mencari hospes perantara yaitu siput. Di dalam tubuh siput Miracidium berkembang menjadi sporokista dan tumbuh menjadi serkaria yang infektif. Infeksi pada hospes melalui penetrasi kulit, serkaria melepaskan bagian ekor yang bercabang dan dengan bantuan enzim proteolitik lalu masuk dalam sirkulasi yang selanjutnya menjadi skistosomula. Parasit masuk kapiler dan sistem limfatik. Migrasi melalui beberapa jaringan yaitu paru-paru, jantung kiri, dan hati dan menuju sirkulasi vena menjadi dewasa dan berpasangan. Cacing dewasa habitatnya pada vena mesenterica pada berbagai tempat yang spesifik pada tiap-tiap spesies. Pada Schistosoma japonicum lebih sering ditemukan pada vena porta dan sistem perivesikal. Telur migrasi secara progresif ke arah lumen usus, selanjutnya keluar bersama tinja atau urin. Aspek klinisnya, 3 tahapan klinis pada skistosomiasis yaitu masa inkubasi biologis, tahap stadium akut, dan tahap kronis. Masa inkubasi biologis, waktu antara saat masuknya serkaria menembus kulit sampai saat terjadinya cacing dewasa ternyata terjadi kelainan kulit dan gatal-gatal disertai keradangan akut pada hati. Tahap stadium akut, pada tahapan yang terjadi akibat bentuknya telur cacing, terjadi kerusakan jaringan dan pendarahan, pembentukan pseudoabses, pseudotuberkel, dan pembentukan jaringan ikat. Tahap stadium kronik, pada tahap stadium kronik terjadi proses-proses penyembuhan jaringan dan pembentukan jaringan fibrosis disertai pengecilan hati akibat telah terjadinya sirosis, terjadi pembesaran limfa, asites, dan ikterus. Dapat juga terjadi hipertensi portal. Diagnosis skistosomiasis ditentukan jika ditemukan telur skistosoma yang spesifik bentuknya bagi masing-masing spesies pada tinja atau urin penderita. Pada hasil biopsi kandung kemih atau biopsi rektum, telur skistosoma hematobium dapat ditemukan di dalam urin penderita atau pada hasil biopsi kandung kemih, sedangkan telur skistosoma japonicum dan telur skistosoma mansoni dapat ditemukan di dalam tinja atau pada hasil biopsi rektum. Perbedaan dari skistosoma sp. Dari ukuran cacingnya, pada skistosoma hematobium cacing jantan berukuran 10-15 mm, betina berukuran 20 mm. Pada cacing skistosoma japonicum, cacing jantan berukuran 12-20 mm dan cacing betina 26 mm. Pada cacing skistosoma mansoni, cacing jantan berukuran 6,4-12 mm dan pada cacing betina 7,2-17 mm. Pada tuberkel kulit, perbedaannya yaitu dari skistosoma hematobium halus, skistosoma japonicum halus, dan skistosoma mansoni kasar. Dari testisnya, skistosoma hematobium memiliki 4-5 buah, skistosoma japonicum 6-8 buah, dan skistosoma mansoni 6-9 buah. Perbedaan dari ovariumnya, pada skistosoma hematobium di pertengahan tubuh bagian posterior, kalau skistosoma japonicum terdapat pada pertengahan tubuh, dan pada skistosoma mansoni terdapat pada pertengahan tubuh bagian anterior. Perbedaan pada spina telurnya, pada skistosoma hematobium terdapat pada terminal, pada skistosoma japonicum berupa lateral knob, dan pada skistosoma mansoni yaitu lateral. Terima kasih telah menyimak.
Itulah tadi presentasi mengenai trematoda. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.